foto, baca doa, nge-share foto, baca doa gitu ya. Biar jadi berkah ke depannya ya. Ya. Apalagi berfotonya di tempat mungkin tempatnya Yang angker ya. Nah guru, bener gak sih ada kota gaib? Silakan guru. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau berbicara tentang makhluk gaib. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semoga kita terhindar, amin. Amin. Dari segala macam bahaya. Amin. Mohon perlindungan kepada Allah. Amin. Jamaah. Bik. Kok serem Ada enggak kota gaib? Jawabannya ada. Kenapa kata-kata ada? Terus dia di mana tinggalnya? Karena dahulu sebelum manusia hadir di muka bumi ini, yang terdahulu tinggal adalah bangsa jin. Sekali lagi, bangsa jin. Sampai yang dikisahkan Azazil yang namanya berubah jadi iblis. Nah, sebelumnya kan namanya Azazil. Di mana Azazil waktu itu seluruh bumi ini sudah pernah disujuti oleh iblis atau Azazil. Sehingga naik ke atas, diangkat derajatnya. Dalam hal ini dahulu jin itu terlebih dahulu tinggal di bumi. Inilah yang dalam hal ini yang ada yang taat, ada yang tidak taat. Tapi kebanyakan mereka melakukan kerusakan sampai dihancurkan. Sehingga ada yang lari ke laut, ada yang lagi lari ke lembah, ke gunung dan sebagainya. Inilah yang membuat komunitas dan sebagainya. Jadi jawabannya ada. Tuh, dua, tiga. Ada. Bahkan nanti di segmen berikutnya saya akan bahas nih. Di tempat-tempat mana saja dia ada. Nah itu dia tuh. Makanya jamaah jangan kemana-mana. Iya. Hari ini kita bahas. Bahas ya, jadi pertanyaan banyak orang. Tepuk tangan dulu yuk. Iya ini bukan sembarangan ilmu hari ini. Dari awal sampai akhir ilmu semua insya Allah ya. Nah baik sebelumnya kita akan lihat lagi nih ada cuplikan nih seru nih ya. Tatapan kosong pendaki meninggal dunia. Yuk. Seorang pendaki bernama Gati Ambarwati, 31 tahun, warga Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia di puncak Gunung Lawu. Pendaki perempuan tersebut ditemukan pertama kali oleh Jarwo dan Agus saat mencari kayu. Tim SAR gabungan telah dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah melalui base camp Cemoro Kandang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat beristirahat di puncak Hargo Dumilah dan berfoto dengan pendaki asal Yogyakarta. Keluarga korban pun juga tidak mengetahui bahwa Gati Ambarwati pergi untuk mendaki ke Gunung Lawu. Dan korban juga baru pertama kali naik dan berangkat sendiri ke Gunung Lawu. Saya pernah mengalami itu. Diculik. Bukan diculik, saya Apa? nyulik enggak ya. Enggak, naik gunung itu harus ada akhlaknya guru. Oh, Iya, Masya Allah, jadi dimanapun nggak- sebenarnya. Iya, dimanapun Iya. sebenarnya. Jadi nggak boleh ngomong aneh-aneh, pas azan kita berhenti nggak boleh. Oh begitu deh akhlaknya ya. Masya Nah Allah. yang jadi pertanyaan bener nggak sih bisa hilang secara misterius gitu. Dan yang kedua gerbang goib ini ada apa kagak sih? Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang kami muliakan. Al-Qur'an surah An-Naml ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahuinya perkara yang gaib
kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Perkara gaib adalah yang mengetahuinya, adalah yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengetahui tentang alam gaib ini. Lalu muncul pertanyaan, adakah di antara manusia yang bisa diculik ataupun berpindah dari alam manusia ke alam gaib? Maka jawabannya pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ketika ada seorang sahabat Ansar dilaporkan oleh seorang istrinya. Dikatakan, wahai Sayyidina Umar, suamiku itu sudah meninggalkanku sudah lama sekali. Kenapa? Dia hanya keluar untuk sholat isya dan sampai hari ini dia tidak keluar, tidak pulang-pulang. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada wanita tersebut, tunggulah sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun wanita ini datang kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, suamiku tidak pulang-pulang. Maka Umar bin Khattab memerintahkan wanita itu untuk menunggu masa iddahnya, lalu setelah itu dia boleh menikah lagi. Setelah itu ternyata lelaki ini pun muncul. Maka ditanyakan, dari mana saja engkau? Selama itu engkau meninggalkan istrimu. Maka lelaki itu menjawab, lelaki Ansar itu menjawab, saya diculik oleh para jin. Lalu ketika sampai di sana terjadi peperangan besar antara jin muslim dan jin kafir. Dan saya pun menjadi tawanan mereka. Lalu saya pun dilepaskan oleh jin muslim tadi. Maka dikatakan, saya merasa pergi tidak begitu lama. Dia tidak mengetahui bahwa ternyata perginya adalah 4 tahun, bahkan lebih daripada 4 tahun. Subhanallah. Jadi tanyakan, adakah yang pernah diculik? Maka pernah terjadi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ternyata di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan zaman-zaman kita mungkin sekarang masih ada. Wallahu taala alam. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Iya, Ali. pernah juga tuh kita lagi tidur di musola, emang kurang ajar nih bocahnya ya. Dia tidur di tempat imam. Pasti bangun udah di tempat beduk. Ada itu beneran kisahnya ya. Nah ini artinya